Desi dari semua teman-teman dari program studi pendidikan ilmu Kristen. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas. Terima kasih dipilih untuk menjadi salah satu responden juga berkaitan dengan tugas yang diselesaikan. Saya Mahmudin Nur sehariannya di dalam pengurusan yayasan yang mengelola Masjid Nurul Hijrah dan Kurma itu saya dikerjakan sebagai salah seorang pembina di ketua pembina di yayasan dan yang mengelola kegiatan sosial keagamaan khususnya berkaitan dengan pelayanan kebutuhan muslim di Kelurahan buat masuk silakan Desi dan Debbie serta kawan-kawan yang di sini juga berkaitan dengan tugas yang harus diselesaikan. Baik Bapak, jadi pertanyaan kami di sini ada kurang lebih 10 pertanyaan yang silakan. Baik Bapak, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu Bapak, bagaimana cara Bapak sebagai salah satu tokoh dalam agama Islam dalam membangun toleransi sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama? Jadi sebelumnya sedikit tambahkan bahwa pernah menjadi ketua yayasan itu dan Kelurahan itu adalah salah satu kelurahan toleransi maka di sana ada komunitas dan ada masjid, ada gereja, ada pura, ada gereja Kristen, ada gereja Katolik. Sebenarnya di antara tokoh-tokoh masyarakat di sana itu punya hubungan yang cukup harmonis karena beberapa kali kita melakukan pertemuan antara agama ini yang dilaksanakan pernah menghadiri pertemuan di pura, pernah juga saya hadir di gereja saya, kemudian di kompleks Hijrah sendiri juga pertemuan kalau di gereja Katolik saya tidak bahwa komunikasi itu selalu kita bangun di antara agama di ruang korban ini yang masing di gereja melalui komunikasi itu harus banyak berbina hubungan yang harmonis mana dan juga di gereja di pura. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Bapak. Bagaimana pandangan Bapak sebagai salah satu tokoh agama Islam terhadap isu-isu agama yang ada di media sosial maupun di lingkungan sekitar? Contohnya itu Bapak seperti yang biasa beredar di media sosial seperti perpecahan antar agama Bapak. Mungkin ada yang saling menjelekan antara agama satu dengan agama yang lain. Ya, memang fenomena medsos ini memberikan banyak pelajaran kepada kita masyarakat dan juga pada masyarakat bahwa medsos ini banyak hal-hal yang positif yang bisa diperoleh tapi kita juga belajar bahwa banyak informasi yang masih dalam medsos itu ada yang benar atau benar atau yang sehingga dengan teman-teman di dalam bicara itu kita juga bersepahaman bahwa kalau ada informasi yang
muncul di media sosial, terutama berkaitan dengan isu keagamaan itu, maka organisasi akan selalu melakukan terus membina dan seterusnya, sehingga yang mestinya bisa kalau tidak diwaspadai itu bisa menyebabkan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di medsos itu kadang muncul juga isu-isu yang beberapa tahun yang lalu itu bersihnya wali kotanya waktu itu Padang Haru dan muncul isu hoax di media sosial itu. Kalau kita ingat ada kasus teman lalu Bapak Bersih yang sukarela itu kan muncul isu di medsos itu bahwa ada pencari sana dirusak kemudian ada pemuka agama yang mau itu terbunuh atau meninggal. Tapi setelah dicek berita itu oleh pemerintah ternyata tidak seperti itu. Nah itu termasuk terkait kemudian koordinasi sebagai Pemda dan kemudian dengan agama dan diberikan informasi yang sebenarnya itu tidak seperti itu, tidak ada kejadian di medsos seperti itu. Kita juga punya pengalaman kalau sudah melakukan yang buruk dijadikan sebagai pelajaran bersama untuk jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi bagaimana sebagai tokoh agama di zaman itu isu itu bisa diskusikan dengan menurut saya sehingga saya akan baca itu saya kita hal yang sebenarnya bisa terjadinya konflik atau hal yang tidak. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga Bapak. Apakah ada kontribusi dari agama-agama lain di hari-hari besar agama Islam? Oh ya, oke. Mengenai kontribusi dari agama-agama lain berkaitan dengan perayaan hari besar Islam, saya kira itu kita merasakan itu kalau di misalnya nah ini sebenarnya kita diukurkan nih dari Senin kemarin 17 itu diukurkan ini ada penyembelihan hewan yang hewan ternak itu kita menyadari sepenuhnya bahwa keterampilan daripada penyembelihan hewan kurban itu banyak teman-teman yang kalau kita sendiri itu tidak terlalu punya keterampilan yang bagus berkaitan dengan menyembelih, terutama bukan menyembelih tetapi bagaimana mempersiapkan kalau sembelih itu harus yang muslim, jadi harus muslim, tetapi membantu untuk mempercepat hewan itu siap untuk disembelih. Nah itu biasanya teman-teman yang ada di bisa kita ajak atau membantu ini dulu supaya kita, karena hewan sembelihan itu sapinya bisa sampai belasan atau mendekati 30, kemudian kambingnya itu bisa mendekati 70 ekor gitu, sehingga sedangkan waktu penyembelihannya itu terbatas sehingga biasanya panitia lalu menghubungi teman-teman yang punya keahlian untuk membantu mempersiapkan hewan itu bagaimana mengikatnya dengan cepat, kemudian menjatuhkan ya. Ini itu dia teman-teman membantu dan kita juga sudah punya hubungan yang sangat kuat dengan teman-teman. Kalau itu ya misalnya dari hubungan itu kan muslim ya. Distribusi melakukan itu juga satu contoh lagi ketika kita memperluas tapi ini membangun madrasah kita. Madrasah itu kan posisinya berada di masjid ya, jadi kan meminta izin
persetujuan dari teman-teman tetangga-tetangga, dan tetangga-tetangga itu juga bisa tetangga muslim dengan kesediaan dan tetangga-tetangga itu pernyataan atau menyetujui pembangunan bangsa. Jadi untuk kerjasama yang sudah terbangun disebut ini sekarang. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan nomor 4 Bapak. Bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh agama Islam dalam kerjasama antar umat beragama? Mungkin soal ini sudah dijawab Bapak. Salah satu contohnya, Ya, salah satu contohnya seperti itu ya. lalu pertanyaan nomor 5 juga sepertinya tadi sudah dijawab oleh Bapak, karena pertanyaannya di sini, adakah peran agama Islam dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, kerjasama antar anggota masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda? Saya rasa ini jawaban juga tadi sudah dijawab oleh Bapak. Baik, kita akan masuk dalam pertanyaan yang berikut, yaitu bagaimana cara Bapak sebagai salah satu tokoh agama Islam untuk memahami dan menghargai perbedaan antar anggota masyarakat sambil tetap memelihara kesatuan kerjasama. Ya, satu contoh misalnya Masjid Darul Hijrah dengan Gereja Kaisaria itu kan jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kemudian kita mengetahui bahwa di Gereja Kaisaria itu ada ibadah hari Minggu. Ya, hari Minggu itu ada ibadah di pagi, ada ibadah juga di sore hari ya. Nah di sisi yang lain di masjid itu kan dalam sehari 5 kali dikumandangkan azan. Ya. Sehingga kita berupaya untuk suara azan itu jangan sampai mengganggu ibadah saat ibadah terutama pada sore itu hari Minggu. Nah itu karena komunikasi kita dengan beberapa kita di Kaisaria, nah, kalau misalnya suaranya masuk ke ruang ibadah itu mereka beritahu sehingga, dan kita sudah kan berusaha untuk mengontrol dulu pernah difasilitasi oleh namanya forum komunikasi antar beragama ya. Coba di sana dekatnya seperti apa? Saya juga sering belajar banyak posisi di sana. Jadi dengan ini mengganggu tidak. Jadi kalau seperti itu harus kita upayakan sehingga kepada dari masing-masing agama di rumah kita itu biasa kita mengusik ketenangan daripada agama yang lain. Untuk soal berikut kayaknya hampir sama juga jawabannya dari Bapak, yaitu tentang bagaimana cara Bapak sebagai tokoh agama Islam menjaga keberagaman agama di tengah arus globalisasi seperti yang telah Bapak jelaskan. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan ini. Kita akan lanjut pada pertanyaan berikut, yaitu tentang apa saja yang sering dihadapi agama Islam dalam kehidupan keberagaman. Tantangan apa saja? Oh iya, oke, terima kasih. Saya mungkin yang dirasakan sebagai tantangan utama itu, kalau menurut hemat saya secara pribadi itu adalah mungkin kita yang Muslim itu harus terus mensosialisasikan tentang apa itu ajaran Islam kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu menjadi paham, oh kalau orang Islam itu seperti ini, itu karena sebenarnya dia sedang melaksanakan dirinya. Salah satu contoh ya, kita semua berusaha untuk standar higienis yang masih terpenuhi ya toh, setiap rumah tangga, setiap keluarga dan seterusnya. Tetapi masalah halal ini yang berbeda persyaratan halalnya. Nah ini yang kita yang Muslim ini mungkin harus terus memberikan penjelasan kepada teman-teman. Katakanlah misalnya saya menghadiri undangan dari tetangga yang non Muslim, misalnya saya disuguhkan sejumlah pilihan makanan, saya mungkin akan memilih yang menurut pemikiran saya ini yang halal. Kenapa kalau dia sudah mau makan ini, kita masakan yang ini, yang itu ya toh? Nah itu kan kita sedang atau dalam keseharian itu harus mempraktikkan keyakinan itu. Misalnya saya cuma ambil buah, minum air kemasan dan seterusnya. Tapi mungkin
Kalau ada daging, nah itu pertanyaannya nanti kan siapa yang membelinya, ya kan? Nah itu dan seterusnya. Nah ini yang tantangan yang salah satu tantangan yang paling berat bagi kita kalau ke depan itu bagi kita itu harus bersosialisasi sehingga tapi kita juga merasa bersyukur sebab kita hidup dalam kultur yang majemuk ini itu tidak jarang bahwa di dalam satu etnis itu ada yang latar belakang agamanya berbeda. Contoh misalnya saya ada campuran misalnya campuran rotenya, ya. Nanti keluarga saya di Tuapukan itu sebagian besar itu non Muslim. Ya, jadi kalau ada acara di sana di Tuapukan, kami diundang, itu kan sudah tahu. Jadi keluarga di sana itu akan menyiapkan satu rumah yang di sebelah, peralatan masaknya juga disiapkan, hewannya nanti silakan datang sendiri, potong sendiri, atau sendiri, masak sendiri, gitu. Tidak bergabung dengan teman-teman yang saudara-saudara yang lain, karena kita hidup di dalam kultur yang sama tetapi agama yang berbeda, sehingga itu jadi kalau misalnya di saya kan orang tua di Kampung Solo, kalau di Kampung Solo ada yang meninggal, ada yang menikah dan sebenarnya keluarga datang tidak ada masalah. Ketika kami itu bukan ada yang meninggal, misalnya, nah itu keluarga itu kan sudah tahu bahwa ya mereka siapa kambing misalnya, ikan ayam nanti kita sendiri. Jadi hal-hal seperti itu kita merasa bahwa itu adalah nilai positif dari kemajemukan yang ada kita. Mungkin itu ya. Silakan lagi. Terima kasih Bapak. Kita akan lanjut pada pertanyaan yang ke-9. Apakah Kementerian Agama juga berperan dalam kegiatan agama di sana? Oh iya, sangat-sangat berperan. Sangat-sangat berperan. Kementerian Agama itu punya kontribusi yang sangat signifikan berkaitan dengan pengembangan masyarakat Muslim ini. Contoh yang sederhana misalnya berkaitan dengan jadwal khutbah kita. Ya. Jadwal khutbah kita itu diatur oleh Dewan Masjid dengan Kementerian Agama. Jadi kita mengusulkan nama-nama yang akan memberikan, kalau di Muslim itu misalnya Jumat, sholatnya itu kan ada yang khutbah. Ya, itu kita dibantu oleh Kementerian Agama mengatur jadwalnya bersama masjid misalnya. Nah, nanti kalau di Ramadan, nah itu juga jadwal setiap harinya maupun Ramadan kita atur bersama. Karena mengelola peraturan masjid di Kota Kupang ini harus ada koordinasi yang sangat kuat. Contoh-contoh yang lain lagi berkaitan dengan misalnya yang terakhir contohnya. Yang terakhir kami tahun ini rehab plafon masjid. Nah, itu kita usulkan dana di Kementerian Agama. Saya lupa persis angkanya. Saya sudah lakukan juta, sekian puluh juta itu dari Kementerian Agama. Jadi selain berkaitan dengan pembinaan kerohanian, umat juga berkaitan dengan isi dan seterusnya. Lebih luas daripada itu misalnya yayasan kami ada madrasah Hidayah ini juga di dalam pembinaan dari Kementerian Agama, konsultasi dengan madrasah itu kita selalu berkonsultasi dengan bagaimana pengembangan kehidupannya sangat-sangat bergantung dan ada di pendidikan agama. Jadi ada kontribusi yang sangat signifikan. Baik, terima kasih Bapak. Kita sampai di pertanyaan terakhir, yaitu adakah dialog antar agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya. Jadi dialog itu kan diselenggarakan di FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat, antar umat kantornya di dalam FKUB. Adik-adik tahu? Belum tahu. Kantor FK Forum Komunikasi Antar Umat Beragama itu di dulu Kanwil Agama yang lama gitu. Dekat kantor Gubernur ada pergerakan gereja setelah pasar di sini ada gereja. Dialog tapi yang tadi Pak sampaikan bahwa selain dialog dilaksanakan di sana, kita juga dialog antar pimpinan umat beragama yang tadi Pak jelaskan pernah diselenggarakan di kita, yang pernah diselenggarakan di Pura. Nah, itu difasilitasi oleh Kementerian Agama, khususnya Forum Komunikasi Antar
umat beragama untuk berkonsultasi gimana kalau dialog bisa mengemukakan atau menunjukkan bagaimana berkaitan dengan umat, berkaitan dengan identitas ya, antara umat bersama Kristus. Jadi itu seperti ini. Baik Bapak, terima kasih. Sisi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kami membahas tentang kemajemukan yang ada di masyarakat.